Hai teman-teman, hari ini aku mau berbagi tips mengatur keuangan pribadi yang gampang banget. Siap-siap ya. Mengatur keuangan itu penting banget, apalagi di zaman sekarang, di mana kebutuhan dan keinginan seringkali bercampur aduk. Yuk, kita mulai. Pertama, kita harus bikin anggaran. Anggaran ini adalah dasar dari semua perencanaan keuangan. Dengan anggaran, kita bisa melihat dengan jelas berapa banyak uang yang kita miliki dan bagaimana kita menggunakannya. Punya anggaran itu penting supaya kita tahu kemana uang kita mengalir. Dengan begitu, kita bisa mengontrol pengeluaran dan memastikan bahwa kita tidak menghabiskan lebih dari yang kita miliki. Biar nggak boros, catat semua pemasukan dan pengeluaran kita. Ini bisa dilakukan dengan cara manual di buku catatan atau menggunakan aplikasi keuangan. Kalian bisa pakai aplikasi seperti Money Lover atau Wallet untuk membantu. Aplikasi ini sangat membantu untuk melacak pengeluaran harian dan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan kita. Kedua, bedakan kebutuhan dan keinginan. Ini adalah langkah penting dalam mengelola keuangan. Seringkali kita tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ini penting biar kita bisa memisahkan mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang cuma kita inginkan. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam mengeluarkan uang. Prioritaskan kebutuhan dulu ya, teman-teman. Pastikan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi terpenuhi sebelum memikirkan keinginan lainnya. Ketiga, simpan dana darurat. Dana darurat ini sangat penting untuk menghadapi situasi tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendadak. Dana darurat ini untuk jaga-jaga kalau ada kejadian yang tidak terduga. Dengan memiliki dana darurat, kita bisa merasa lebih tenang dan siap menghadapi berbagai situasi. Idealnya, simpan dana yang cukup untuk 3-6 bulan pengeluaran rutin. Ini akan memberikan kita waktu untuk menyesuaikan diri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Simpan di rekening terpisah biar nggak terpakai. Keempat, mulai berinvestasi. Investasi adalah cara yang bagus untuk mengembangkan uang kita dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Jangan cuma menabung, tapi mulailah berinvestasi. Dengan berinvestasi, uang kita bisa berkembang lebih cepat dibandingkan hanya disimpan di tabungan. Saham, reksadana, atau emas bisa jadi pilihan. Setiap jenis investasi memiliki risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Jadi pilihlah yang sesuai dengan profil risiko kalian. Pilih yang sesuai dengan profil risiko kalian ya. Jangan lupa untuk selalu melakukan riset sebelum berinvestasi dan konsultasikan dengan ahli keuangan jika perlu. Investasi itu penting untuk masa depan. Dengan berinvestasi, kita bisa mempersiapkan diri untuk berbagai kebutuhan di masa depan seperti pendidikan anak atau pensiun. Kelima, hindari utang konsumtif. Utang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak memberikan nilai tambah jangka panjang. Utang untuk belanja barang-barang konsumtif itu bisa jadi masalah di kemudian hari. Bunga utang bisa menumpuk dan membuat kita kesulitan untuk melunasinya. Sebisa mungkin bayar dengan tunai. Dengan membayar tunai, kita bisa lebih mengontrol pengeluaran dan menghindari utang. Kalau pakai kartu kredit, pastikan untuk melunasinya setiap bulan. Jangan biarkan utang kartu kredit menumpuk karena bunga yang tinggi bisa membuat kita kesulitan. Keenam, terus belajar tentang keuangan. Dunia keuangan selalu berkembang, jadi penting untuk terus memperbarui pengetahuan kita. Rajin-rajinlah membaca buku atau artikel tentang keuangan. Banyak sumber informasi yang bisa kita manfaatkan untuk belajar. Ikut seminar online atau workshop juga bisa. Dengan mengikuti seminar atau workshop, kita bisa mendapatkan pengetahuan langsung dari para ahli. Semakin banyak pengetahuan, semakin pintar kita mengatur uang. Pengetahuan adalah kunci untuk membuat keputusan keuangan yang bijak. Nah, itu dia tips dari aku. Semoga tips-tips ini bisa membantu kalian dalam mengelola keuangan dengan lebih baik. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, mengelola keuangan dengan baik adalah langkah penting untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa lagi.